Acara yang ketiga yaitu pembacaan proklamasi, detik-detik proklamasi yang akan dibacakan oleh Saudara Ki Agus Ilham Akbar, Sarjana Hukum. Kepada hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terima kasih. Hadirin sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Eman Sulaiman. Pada saudara kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah bersama-sama kita mengangkat kedua tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa indal hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah selesai acara kami. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam keridhaan-Mu, bimbinglah kami selalu ya Allah untuk tetap berada jalan yang lurus yang Engkau ridai. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa para pahlawan kami, terimakan amal para pahlawan kami, dan tempatkan para pahlawan kami di sebaik-baik tempat yang Engkau ridai ya Allah. Karena atas para pahlawanlah kami bisa menikmati kemerdekaan hidup saat ini dengan indah dan damai. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Wa akrim nuzulahum wa masin barakalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bi jahid walid fatimah wa bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti, bincang sejarah dengan tema refleksi atas jejak perjuangan masyarakat sipil dan militer dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Raden Muhammad Iksan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelum itu saya akan menyebutkan sedikit profil daripada Bapak Iksan. Nama lengkap beliau Raden Muhammad Iksan, Sarjana Hukum, Magister Hukum, biasa dipanggil Mang Iksan. Beliau lahir di Palembang 21 Februari 1968. Dosen Fakultas Hukum Unsri, bagian Hukum Pidana, pegiat dan pemerhati sejarah, khususnya sejarah Palembang.
aktif menulis di media massa, dan juga karya buku beliau yaitu berjudul Palembang dari Waktu ke Waktu. Mungkin itu saja sedikit penyampaian profil Bapak Iksan atau biasa dipanggil Mang Ican. Langsung saja kita masuk ke materi bincang sejarah dengan tema refleksi atas perjuangan masyarakat sipil dan militer dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kepada Bapak Muhammad Iksan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, pada pagi ini, pada peringatan 77 tahun kemerdekaan RI, kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mungkin termasuk yang cukup bersejarah dalam konteks sejarah Palembang dan juga dalam konteks perjuangan kemerdekaan di Sumatera Selatan. Jadi dan juga salawat dan salam sampaikan juga pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas syafaatnya, atas petunjuknya, kemudian diantaranya juga menjiwai semangat jihad dari para pahlawan kita yang berjuang dengan panji-panji Islam juga pada waktu revolusi fisik. Nanti saya mungkin akan menyampaikan sambil bercerita saja. Kita bayangkan nanti di sana, di jalan yang sana yang kita kenal daerah Pempek, itu kan jalan Mujahidin ya. Itu bukan sekadar Mujahidin. Memang di tempat itu dulu ada Laskar Mujahidin. Di ujung sana ada Laskar Mujahidin yang itu dimortir Belanda. Rumahnya di ujung sana. Jadi Laskar Mujahidin termasuk laskar yang bertempur pada awal-awal revolusi fisik kita. Dan istimewa di tempat ini sebenarnya suatu titik, suatu peron pertempuran 5 hari 5 malam ya. Dulunya di sini ada gedung Handelszaken namanya. Jadi kalau sebenarnya saya punya fotonya, tapi mungkin kondisi tidak bisa ditayangkan. Nanti kalau ada yang minat saya kirimkan fotonya. Gedung Handelszaken di sininya. Gedung ini sebenarnya masih bisa dilihat sampai tahun 80-an. Saya masih ingat memang dia agak terlalu ke pinggir ke jalan. Jadi makanya kemungkinan pada waktu kita tidak tahu kenapa perspektifnya kemudian itu dirobohkan. Nah, pada waktu itu terakhir itu milik Stenpak ya, perusahaan Stenpak. Jadi perusahaan minyak Belanda. Setelah nasionalisasi kosong tahun 80-an itu kosong gedungnya ini. Gedung Handelszaken ini. Tapi yang luar biasa disinilah perang. Jadi dari sinilah Belanda menembaki pejuang kita. Justru bukan kantor wali kota ya, banyak yang salah menganggap bahwa kantor wali kota sebagai front. Tidak, kita tidak mengerti juga mengapa bukan di kantor wali kota yang jadi front, tapi di sini. Jadi pejuang-pejuang kita itu menyerang dari lorong-lorong di depan itu, lorong roda, jalan Tembon. Jadi mereka pasukan itu berada di sana, dan di antara pasukan itu ada yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar dalam republik ini ya, yang sempat sampai sampai kepada posisi jenderal ya. Saya cuma agak lupa saja siapa nama-namanya ya, termasuk Jenderal Ma'mun Murad ya. Kemudian ada Kapten Asnawi Mangku Alam yang kemudian menjadi Gubernur Sumatera Selatan beberapa tahun yang lalu sebelum Pak Senan Segiman, dan beberapa lain. Jadi pejuang-pejuang itu menyerang pasukan Belanda itu dari lorong-lorong itu, dari bawah-bawah rumah, dari itu menyerang tempat ini. Dan kalau kita lihat tempat ini dilindungi dengan tumpukan pasir yang untuk pertahanan Belanda. Nah, ini karena perang semesta jadi banyak, bukan hanya di sini tapi di daerah Sekanak sana juga ada, ke arah Serengam juga ada, daerah camp di daerah Bukit Tujuh juga ada, begitu seterusnya. Yang paling banyak ke arah Masjid Agung sebenarnya kan begitu. Tapi oke lah, saya tidak akan langsung ke situ saja, saya coba mungkin merunut saja ya urutan. Jadi kita akan dalam konteks refleksi perjuangan ya. Jadi kita mulai saja pada zaman yang mencatat peristiwa heroik
dia khusus dekat sini saja. Jadi supaya menarik ya. Jadi pada tahun 200 tahun yang lalu terjadi pertempuran perang Palembang melawan Belanda ya. Itu terjadi berapa kali ya, sampailah Sultan Mahmud Badarudin kemudian dikalahkan dan diasingkan ke Batavia pertama kali. Cukup lama di Batavia, beliau itu tidak langsung ke Ternate. Dia menurut cerita katanya diadili dulu oleh Belanda di Batavia ya, baru kemudian dibawa ke Ternate. Kemudian keluarga yang lain juga Sunan Husin Diaudi. Nah, yang istimewa sebenarnya di sini adalah kawasan rumah-rumah dari keluarga Sultan ya. Jadi kalau kita lihat di antara gedung wali kota dengan ini kan ada lahan ini, ini itu tak gedung wali kota ke sana itu walaupun tidak ditutup dengan tembok, itu rumah Sultan Ahmad Najamuddin. Jadi ada Sultan Ahmad Najamuddin, ada berapa sultan yang di situ rumahnya. Jadi areal itu milik Sultan Ahmad Najamuddin sampai ke daerah laut situ, daerah Pekangdam itu ya, daerah sekarang jadi Rajutan Tro katanya ya. Nah, kalau ke dalam sini masuk ke situ, itu ada Suwak Bato namanya ya. Bacanya Suwak sebenarnya, bukan Soak, karena dari bahasa Belanda Soya, jadi bacanya Suwak Bato. Ke dalam situ. Nah, di situ rumah Sultan Ahmad Najamuddin yang kedua sebenarnya, Sultan Husin Diaudin, adik dari Sultan Mahmud Badarudin. Nah, apa yang terjadi heroiknya waktu itu adalah anak Sultan Ahmad Najamuddin itu kemudian merasa tidak puas dengan cara Belanda membagi-bagi, akhirnya dia melakukan serangan. Cuma memang karena itu terburu-buru, tergopo-gopo dan orang muda memang kan begitu, dia menyerang dengan 400 orang, menyerang ke Kuto Besar ya. Nah, cuma serangan itu gagal, berapa orang pangeran gugur. Nah, yang menarik pojok tempat terjadinya perang itu di situ, itu kan ada gedung wali kota, di sana lagi itu kan ada kantor CPM ya, di belakangnya lagi, ujung belakang Keraton Kuto Besar. Di situ tempat itu masih asli sekarang, saya sudah pernah masuk sana. Disitulah Belanda menyerang, menembakkan mortirnya sampai ke arah Suwak Bato. Jadi posisi Suwak Bato itu di tangsi polisi sekarang Aspola kira-kira begitu. Jadi disitulah. Jadi ada sungai kecil di samping sini untuk akses. Ada semacam solok, ada sungai kecil masuk. Nah, ke situlah. Jadi Sultan Ahmad Najamuddin rumahnya di situ dibumi hanguskan oleh Belanda, dihantam dengan mortir, dibakar habis. Sampai kemudian Sultan Ahmad Najamuddin yang kedua, kemudian diasingkan ke Cianjur. Ceritanya ada yang bilang Cianjur, pokoknya ke Batavia lah kira-kira begitu, sampai beliau meninggal. Baru kemudian di tahun 80-an kerangkanya sebagian dipindahkan ke Kawah Tekuret. Jadi ini sangat heroik sebenarnya. Jadi di masa itu saja 200 tahun tempat ini menjadi tempat terjadinya perang itu. Nah, itu ke situ ya. Nah, sungai ini sendiri sebenarnya Sungai Sekana ya. Tapi di bagian sini banyak orang tidak tahu, tapi terbukti baru saja saya lewat, betul sini namanya Sungai Karang nih. Buktinya boleh dilihat, ada prasasti di situ, air karang. Jadi Sekana itu sebenarnya Belanda yang tulis. Sekana itu sebenarnya ke sini sampai ke sana sini ke laut. Itulah Sekana. Ke sini karang, ke sana lagi Limbungan, ke sana lagi lain lagi. Cuma Belanda nak mudahnya dibuatnya Sungai Sekana. Sepanjang-panjang itu kemudian dihubungkan di zaman Pak Wali sekarang Sekana Lambidero. Tambah kacau lagi tuh, ada yang mengatakan ini Sungai Lambidero, jauhnya rasanya ini di Sungai Sekarang, Sungai Karang dalam peta Sungai Sekarang. Jadi itu mengalami ini. Nah, di sini kan rumah-rumah keluarga Sultan, maka di sini departemen ya. Oh iya, apa? Oh, di sekolah ya. Jadi apa suasana ini kan departemen ini, departemen. Jadi sebenarnya kalau saya kan banyak ke toponimi ya. Toponimi itu bicara tentang asal usul nama tempat. Jadi segala sesuatu itu ada sebabnya. Nah, memang ada yang mengatakan di Rambak Karang ini karena ada batu karang di bawah ini. Ada yang mengatakan macam itu, terus mengalam. Tapi karang itu dalam bahasa kita bukan cuma batu karang, karangan bunga, karang kan? Kalau ada acara selamat ngirim karangan bunga, kan bukan batu karang. Karang itu menyusun sesuatu, bisa karya sastra, bisa bunga, mengarang puisi, itu kan karang galau kan? Nah, jadi
Tapi ada yang mengatakan ini di bawah ini pondasinya pakai batu karang. Ada yang mengatakan macam itu. Oh alam itu tidak tahu. Mungkin perlu kawan-kawan kalau nak neliti siapa nak masuk bawah itu. Coba dicek ada tak dalam itu batu karang. Kalau ada benar ya. Tapi siapa nak masuk bawah itu. Jadi itu cerita toponimi. Kemudian mungkin agak tidak beraturan ya Manu ingat lah ya. Dalam konteks toponimi dan juga sejarah perjuangan. Di situ ada jalan ada roda, itu memang ada sebabnya dulu ada tanda roda di situ ya. Apa macam-macam versi ya sejarah ya. Temon, jalan Temon ya. Jalan Temon dua versi ya. Temon itu pertemuan antara dua. Jadi Sungai Sekana dengan Sungai Tawar bertemu. Betemon, Nemon. Kalau Palembang itu kalau Nemoni itu bertemu biasanya dipakai untuk nak meninggal. Kalau nak meninggal Nemoni nyai. Nah, itu nyai nak meninggal ditemoni didampingi ya di bimbing syahadat segala macam ya. Temon itu pertemuan sebenarnya. Nah, cuma ada versi mengatakan tempat pertemuan rapat. Saya memilih yang pertama karena memang buktinya dari Sungai Sekana bertemu dengan Sungai Tawar. Pertemuan Sungai Sekana dengan Sungai Tawar, di sebelah sana Sungai Tawar. Itu jadi itu soal itu. Ada beberapa yang lain. Kalau ini jalan ini sebenarnya jalan Belanda namanya Jalan Soak Bato ya. Ke dalam itu masuk Soak Bato, Jalan Mujahidin Soak Bato. Jalan ini jalan Hepangin Swag namanya. Hepangin itu penjara karena di situ ada penjara ya. Jalan penjara situ ya. Tapi kemudian berubah lagi namanya jadi ada ratnya ya, Kementerat setelah adanya kantor wali kota, kantor Ledeng ya. Kementerat itu dewan pemerintah kota. Jadi sebenarnya ini bukan kantor wali kota dulunya. Jadi kantor pelayanan publik ya, jadi urusan publik di sini. Nah, cuma Belanda itu kemudian membuat di pucuknya tower banyu ya. Makanya orang nyebutnya kantor Ledeng. Padahal sebenarnya Kementerat dan Watertoren. Yang kan biasa nak singkat Galo kan, disingkat Galo kan dipendek-pendek ke Galo. Jadi itu sebenarnya Kementerat dan Watertoren. Ya, situ kalau soal itu. Nah, itu bicara soal toponimi dan seterusnya. Kalau ke sana, jadi ke situ kan jalan ini ada jalan nih. Jalan Merdeka ini saya lupa namanya, nama Belandanya Prince kalau tidak salah ya, Prince Hendrik Land. Jadi ada Prince itu Pangeran Hendrik, jalan Pangeran Hendrik. Dari sini sampai ke sana. Tapi ada yang menarik, saya baru temukan dalam beberapa waktu ini, itu rupanya di situ ada sungai lagi namanya Sungai Cintamani, hilang semua, tidak ada yang tahu. Di peta alam terlihat Sungai Cintamani. Perkiraan mungkin di bawah SPBU. Ada, kalau kita lihat kan di samping SPBU kan ada jembatan kan, ada seperti paret. Ada kemungkinan itulah Sungai Cintamani. Jadi ada hal yang hilang, itu ditimbun oleh Belanda. Jadi kemudian juga kita tahu kan jalan ini kan sampai sini kan dulunya kan sebelum pada waktu gedung dibangun ya, masih ada Sungai Kapuran kan di sini kan, yang di sini kan lurus sampai ke situ Sungai Kapuran. Putunya masih banyak, putu di tepi Sungai Kapuran, cuma sungainya kan kecil. Sungai itu tembus ke samping Masjid Agung. Jadi Masjid Agung itu ada Sungai Kapuran. Nah, ditimbun Belanda karena pemerintah kota itu mengubah pola dari perairan ke darat, jadi naik ke darat. Jadi yang daerah-daerah ini ditimbun. Nah, tanah timbunannya perkiraan saya datangnya dari Unsri sekarang. Di komplek Unsri itu kalau kita masuk kan tanahnya itu ada irisan-irisan yang yang seperti kelihatan sekali bahwa itu pernah dikeruk. Kemungkinan di situ tanahnya diambil, ditimbun ke sini. Jadi Sungai Cintamani, Sungai Kapuran, Sungai Tengkuruk yang ditimbun. Sungai Penendang ditutup juga. Dari Belanda pindah ke darat. Nah, itu masa-masa tahun 30-an sampai tahun 30-an sampai 42 lah. Saya mungkin tidak beraturan tapi bercerita toponimi biar menarik ya. Kemudian kejadian-kejadian yang penting di Palembang. Jadi kalau tadi sekilas saya bicara di zaman 200 tahun yang lalu, setelah masa kemudian memang tidak ada, bisa dikatakan di Palembang sudah tidak ada lagi pergolakan ya, perlawanan ada tapi perlawanannya itu sudah tidak masif lagi karena sudah pokoknya keluarga sultan itu bisa dikatakan hampir semuanya itu diasingkan, dan kemudian yang tidak merupakan keluarga sultan kemudian melakukan diaspora
ke daerah-daerah di Sumatera Selatan. Ada yang ke Pedamaran, ada yang ke apa sungai, ada jembatan ini Teluk Kijing ya, ada yang sampai ke Muara Beliti, ada yang sampai ke Pahyang, ada yang sampai ke Pagaralang. Jadi diaspora semua tuh. Jadi orang-orang yang lain ya. Nah, yang tinggal hanya sebagian kecil saja. Jadi tidak ada. Nah, untuk Sumsel, kalau kita bicara dalam konteks proklamasi kemerdekaan ya, ada memang perjuangan yang lain, termasuk di Pati Tiang Alam. Nah, di Pati Tiang Alam ini itu dari 4 Lawang. Itu hebat, sampai kemudian di Pati Tiang Alam itu diasingkan Belanda ke Jawa. Jadi perlawanan tuh ada, tapi sudah sporadis. Namanya sporadis kan, apa sedikit-sedikit dia di mana tidak ini, tinggal mudah saja dia menaklukkan ya Belanda itu. Nah, kita masuk zaman Jepang. Nah, ketika zaman Jepang sebenarnya tidak banyak lagi karena Belanda ini sudah mulai teratur, administrasi sudah bagus, segala macam ya, sudah buat bagus ya. Di sini kan gedung kantor sementara, kantor ledeng. Kalau di situ sekolah SMP 1 itu sekolah pertama di situ. Di dalam sana SMP 2 dan SD depannya itu pertama juga. Jadi ini kawasan pertama kali berkembang untuk zaman kolonial. Jadi kalau zaman kesultanan agak ke laut, masa kolonial ke sini. Sampai didirikanlah itu, kemudian masuk Handelszaken ini. Sebenarnya ke dalam sana ada rumah Barharmeister. Barharmeister itu di gedung Museum Tekstil sekarang. Gedung BB7 kalau dulu ngatakannya ya, itu Barharmeister itu adalah rumah wali kota. Jangan salah ya, itu rumah wali kota. Rumah residennya ya, yang setara dengan gubernur itu di Museum SMB 2. Ya, Museum SMB 2 itu adalah rumah residen Palembang. Residen itu levelnya sama dengan gubernur lah, kira-kira begitu ya. Jadi zaman dulu kan belum dikenal namanya Sumatera Selatan, dikenal adalah Palembang saja, residen Palembang. Jadi jangan heran kalau orang nyebut segala sesuatu itu Palembang, pempek Palembang, duku Palembang. Iya salah sebenarnya, karena zaman dulu Sumatera Selatan belum ada. Baru di tahun 46 ada Sumatera Selatan. Yang lebih lama Zuid Sumatera. Zuid Sumatera itu lebih luas, termasuk Bangka, Lampung, Bengkulu ya. Zuid Sumatera itu Sumatera bagian selatan ya. Sumsel sendiri itu masuk di residen Palembang gitu ya. Nah, itu jadi perkembangan kota ini. Sebenarnya tempat ini berhubungan dengan lebih kepada era kolonial. Jadi jalan ini dibuat, gedung itu dibuat ya, tanah sungai ditimbun ya, sekolah-sekolah di sana segala macam itu zaman kolonial. Jadi memang masa kolonial, termasuklah gedung Handelszaken. Nah, itulah era masa itu. Nah, sebenarnya saya hari ini menyampaikan juga, walaupun tidak diminta oleh CPI, karena saya sedang merasa bersedih sebenarnya. Jadi saya berbagi cerita ya, juga supaya tahu. Jadi kemarin 1 Juni kita dinarasikan bahwa Soekarno itu memikirkan Pancasila sejak ada di ND, Pulau ND. Dan kemudian Pak Jokowi mengadakan hari kelahiran Pancasila di Pulau ND. Saya tersentak. Kenapa tersentak? Karena setelah dari ND, sebelum ke Jakarta lagi, Soekarno itu menetap di Palembang selama 2,5 bulan, bukan 1 minggu, 2,5 bulan. Lama kan? Jadi dari ND, Soekarno itu diasingkan Belanda ke Bengkulu. Bengkulu sekitar tahun 38 sampai tahun 42 masuknya tentara Jepang. Jepang datang ya, Jepang datang melalui beberapa tempat termasuk ini ya. Nah, Soekarno itu diselamatkan maunya diselamatkan dalam pengertian diungsikan oleh Belanda, rencananya kalau tidak ke Australia atau ke Batavia. Tapi kemudian karena keadaan kacau, akhirnya Soekarno yang sudah payah naik pedati, pindah-pindah estafet dari Bengkulu ke Padang, sampai di Padang tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Bisa dikatakan, kalau saya katakan terlunta-lunta. Soekarno sekeluarga ya, ada Ibu Inggit, ada pembantunya, ada anak angkatnya. Ibu Fatmawati belum menjadi istri beliau. Jadi beliau sempat lama di sana sekitar 3 bulan. Mendengar 3 bulan ada di sana, Akagani, Dr. Akagani dan tokoh pejuang Sumatera Selatan menginisiasi menjemput beliau. Dijemputlah beliau menurut catatan sampai di daerah Lubuk Linggau, dibawa ke Palembang. Di Palembang beliau selama 2,5 bulan, bukan sebentar, bukan cuma mampir di hotel, bukan. Dia 2,5 bulan di Palembang. Bahkan beliau itu
sempat mengadakan rapat-rapat dengan pejuang kita. Bukti fotonya ada, dan istimewanya saya dapat foto itu dari ruang Pak Sekda. Sudah lama saya lihat foto itu, cuman pada waktu saya ke ruang Pak Sekda di atas, ada foto di dinding, saya foto langsung. Asli foto saya dari kamera saya foto ke dinding. Saya simpan. Berapa tahun? 2 tahun atau simpan. Karena ada kejadian ini saya usulkan. Jadi yang menyedihkan itu adalah kita yang pernah menjadi tempat yang sangat penting dalam sejarah RI itu kemudian tidak peduli, tidak ada yang mempedulikan, ya. Bukannya kita mau memberhalakan tempat, bukan, ya. Tapi kan ada momentum sejarah yang bisa kita banggakan bahwa Palembang ini pernah punya peran ketika keadaan yang sangat kritis. Ketika Anda bayangkan seandainya saja, tentu saja memang semuanya Allah Subhanahu wa taala galau, ya. Allah galau yang menentukan ini segala sesuatu. Allah galau, tak kata yang tidak, ya. Cuman kan dalam catatan sejarah, itulah kita belajar sejarah. Dalam sejarah beliau itu pernah tinggal di Palembang, di rumah Limas. Rumahnya itu di Sumatera Shopping Center, ya. Kemudian sekarang menjadi pasaraya GM sekarang, ya. Posisi rumahnya di situ. Rumahnya di mana? Mungkin sudah sebagian tahu, ya, karena sudah saya sampaikan. Rumah itu ada di sini. Kita jalan mundur mejam sampai. Kalau mejam mundur sampai situ. Kita jauh tidak dari sini. Siapa yang peduli? Atik sama sekali. Di rumah itu proklamator pernah tinggal di situ selama 2,5 bulan. Dikurang dia sebentar pergi ke rumah Raden Panani di seberang. Ada rumah singgah, tapi yang resminya beliau tinggal di rumah itu. Kota lain sudah merawatnya, ND sudah rawat. Bahkan di Bandung ada sel tahanan di Mall Bandung, saya belum melihat langsung, itu direservasi. Ya, kemudian Sukamiskin sudah juga begitu. Apa? Di Banci, ya? Betul, ada itu. Bayangkan cuma sebentar. Rumah di Anggut, di Bengkulu itu jangan tanya lagi, sudah dirawat betul. Sekarang yang kita ini, yang Palembang ini, situ rumahnya. Kalau mau lihat, intip lah ke dalam rumah. Saya sudah ngintip, ya, intip lah situ. Jadi hancur. Saya tidak tahu di mana salahnya kita ini. Kenapa kita tidak peduli? Padahal buktinya ada. Jadi dalam beberapa hari ini saya mengajukan surat ke Pak Gubernur langsung, bertemu langsung. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Dipesankan untuk ke Pak Wali Kota juga akan saya lakukan, saya sampaikan. Saya tidak punya kepentingan apapun, cuma jangan sampai nanti aset yang sangat bersejarah dalam Republik Indonesia ini, bukan kecamatan, bukan cuma kecamatan kita sini, bukan kota Palembang, itu kemudian bukan memberhalakan, ya, jangan salah, dan berhalakan rumah itu bukan. Tapi kan ada semangat kebangsaan kita, ya. Coba kalau gedung ini mau dialih fungsikan, pasti orang berespon semua, kan. Ini lebih hebat dari itu sebenarnya. Rumah itu tinggal proklamator RI di masa yang paling sulit, 2,5 bulan. Dan bukan dia sendiri, ada Ibu Inggit di situ. Siapa Ibu Inggit semuanya sudah tahu, ya. Terus ada anak angkat beliau yang dia bawa dari NTT, dari ND, ada juga. Fotonya ada, buktinya ada. Jadi, dan kemudian saya dapat keterangan dari beberapa buku, beberapa perjuangan, ya, termasuk Cindy Adams. Kalau saudara ingin membaca autobiografi Soekarno, bukan autobiografi, ya, biografi Soekarno, yang paling keren, yang paling bagus adalah tulisan Cindy Adams, ya. Di dalam Cindy Adams ada cerita itu. Kemudian dalam buku Ibu Inggit membuat juga biografi, tapi ditulis oleh Ramadan KH, menggambarkan peristiwa itu. Dia menggambarkan bagaimana ramainya orang Palembang menyebut mereka, melayani mereka dengan ramah. Kemudian terjadi rapat-rapat penting di rumah itu, ya. Jadi sangat berharga. Walaupun sebenarnya Soekarno pada waktu itu tidak sabaran mau cepat ke Jakarta. Jadi Soekarno itu dijanjikan mau ke Jakarta segera, tapi karena jalan-jalan masih diblokir, jadi Jepang belum mengizinkan. Melewat kereta api, mau lewat jalan darat. Akhirnya Soekarno dapat juga ke Jakarta, itu naik kapal motor yang panjangnya antara 8 sampai 10 meter, kira-kira saya, ya, 8-10 meter, tempat orang jualan itu. Jadi di dalam kapal itu ada Soekarno, ada Ibu Inggit, ada Riwut pembantunya, ada anjing kesayangan Soekarno 2 ekor, ada 2 orang prajurit Jepang.
Jadi sebenarnya itu keren loh kalau kita mau cerita. Teman-teman yang HPI yang memandu wisata bisa bercerita panjang lebar ketika kita di Sungai Musi. Di sungai ini satu-satunya presiden yang pernah melayari sungai ini sampai ke Jakarta itu Presiden Soekarno. Buktinya ada. Begitu dia sampai di Jakarta, beliau tidak bisa merapat di Tanjung Priok karena Tanjung Priok tidak aman. Maka perwira Jepang itu mengawal beliau turun di Pasar Ikan, daerah Pasar Ikan Jakarta ya. Disambut oleh Bung Hatta. Bung Hatta sudah duluan. Ini kan hebat ini. Bung Hatta sudah duluan. Saya lupa bahwa Bung Hatta itu dari Bandanera atau dari Boven London, dari Bovendigul. Ini sudah dijemput oleh Hatta. Nah, teman-teman yang lain kan ada underground. Underground itu contohnya Syahrir. Syahrir itu underground itu dia tidak muncul kerjasamanya, tidak mau berkolaborasi secara langsung, dia bawa tanah. Tapi Soekarno dan Hatta mau bersama demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi luar biasa sejarahnya itu. Jadi rumah itu memang harus segera, tidak bisa tunggu lagi. Kalau bisa malam ini harus ada launching mestinya kalau begitu. Malam ini sampai saya begitu semangatnya, tapi siapa yang peduli? Sudah saya sampaikan kemana-mana. Saya mau tulis di koran, masalahnya saya belum punya waktu untuk mendesain tulisannya secara parafrase. Nanti munculnya kan tulisan orang lain. Saya tidak mau kan. Ada tulisan dari buku Johan Hanafiah, ada itu tentang itu kejadian. Jadi itu peristiwa penting itu. Makanya kita mungkin CPI kita harapkan mungkin jadi motor, teman-teman dari komunitas yang lain juga tolonglah gerakkan, karena kalau satu orang yang bergerak tidak akan berhasil ya. Saya tidak memilih jalan viral, karena jalan viral nanti merepotkan, ada orang yang mungkin nanti kena marah atasan ya, saya tidak mau. Coba kita seandainya tahu-tahu dimarah atasan, kemana baik kau nih tidak ngurusi, halo akhirnya saling salah gitu. Jangan sampai begitu ya. Kena ke mana? Ya, kalau sambil bisa ditangkap juga masih kan ya. Jadi itu intinya kalau kejadian tahun 42 ya. Jadi Soekarno, bayangkan Soekarno pernah 2 bulan setengah sini ya, sibuk mondar mandir di Palembang menggalang persatuan, sampai kemudian dia naik kapal. Buat teman-teman yang bisa bercerita nanti untuk pemandu wisata itu bisa narasi ya. Saya bisa katakan bahwa satu-satunya presiden Indonesia yang pernah melayari Sungai Musi sampai ke Jakarta hanya Soekarno. Soeharto tidak, Habibie tidak, Megawati tidak, Pak Jokowi tidak, termasuk saya tidak. Siapa yang ke sana? Cuma orang-orang Bugis kali yang biasa naik perahu. Coba bayangkan, coba kalau pemerintah membuat suatu kegiatan di bulan Agustus begini, kegiatan napak tilas melalui laut, saya kira keren betul. Ada siapkan kapal, berapa kapal, pergi kita ke Pasar Ikan, berangkat dari sini. Jejaknya, ya susah kalau kita bilang napak tilas karena tidak ditapaki karena sungai kan. Jadi tapi kan perjalanan sejarahnya itu. Kita bisa bayangkan kalau Soekarno seandainya pada waktu itu ya di luar takdir ya, itu luar takdir, beliau kemudian tidak diselamatkan di Palembang. Kita tidak tahu kan. Tapi tolong jangan dibantah saya soal takdir, itu soal yang lain. Soal takdir, soal keyakinan. Tapi dalam rangkaian sejarah, kalau itu tidak terjadi, kemana kira-kira Soekarno? Mungkin dia ke Australia, kapalnya ditorpedo, atau ke Batavia, kapal ditorpedo. Jepang itu punya kapal selam yang bisa mentorpedo. Ya, banyak kapal yang ditorpedo Jepang di Laut Jawa itu habis. Ketika torpedo dilepaskan, dia tidak peduli lagi dengan siapa yang ada di kapal itu. Ribuan orang kita meninggal di pantai barat Sumatera ya. Ketika torpedo dilepaskan dari kapal selam, dia tidak nanya lagi siapa yang di kapal itu, hantam saja. Anda bayangkan kalau dihantam oleh torpedo, kapal terbelah, tenggelam, penyelamatan tidak ada. Begitu banyak orang yang meninggal. Dan kalau itu terjadi dalam cerita kita tadi gimana? Maka kemudian mestinya kita merangkai suatu kegiatan, kita ada bangga mestinya begitu. Coba nanti teman-teman di adik-adik coba disuarakan ya bersama-sama. Saya tidak memilih jalan viral, tapi kalau saudara mau mengambil jalan viral itu apa? Terserah saudara-saudara ya. Oke, kita lanjutkan dikit lagi, nanti kita boleh tanya jawab, mungkin kita ngobrol. Kita masuk pada waktu itu tahun 42 ya. Nah, tahun 45 di rumah itu juga berita proklamasi sampai pertama kali. Jadi di rumah Limas itu, rumah Kagani itu, berita proklamasi pertama kali terpantau Radio Mei.
Siapa yang mantaunya itu ada 2 orang ya, 2 orang yang mantaunya Melan dan Anunci AR. Itu yang mantau berita itu kemudian menyampaikan Akagani. Dan apa yang terjadi kemudian ya pada waktu itu pejuang-pejuang kita ini sebenarnya kalau mestinya kita harus merenung ya, hari ini kita upacara segala macam. Saya betul-betul usahakan untuk hikmat. Kalau saya bayangkan ceritanya ketika berita itu sampai, pemuda kita ini ingin merdeka, sudah ingin merdeka. Anda bayangkan di kampung-kampung sini kan, mereka tuh secara estafet bawa bendera merah putih. Bendera merah putih ini dibawa berlari-lari, estafet antara pemuda-pemuda antar kampung-kampung ini supaya tidak terpantau Jepang. Karena kalau Jepang itu memang Jepang kan dalam posisi yang belum bisa memutuskan dia. Dia tahu bahwa dia sudah kalah, dia menyerah dengan sekutu di kapal Missouri, tapi dia yang lain kan keadaan kan kacau balau. Jadi pejuang kita itu estafet dari lorong ke lorong. Anda bayangkan lorong-lorong ini bawa bendera merah putih, takut ditangkap Jepang. Itu hebatnya. Sampailah kemudian berapa kali kemudian dibahasa, sampailah berita resmi datang. Maka kemudian ada yang mengatakan sebenarnya berita proklamasi itu terpancar dari Palembang, itu Pulau Sumatera. Jadi kita boleh bangga lah. Berita proklamasi untuk seluruh Pulau Sumatera itu terpancar dari Palembang, dari rumah Limas itu. Kenapa kita tidak membanggakan itu? Wajar. Kenapa? Palembang dengan Jakarta dekat, Lampung belum besar kotanya, ya. Bahkan kotanya masih Tanjung Karang dengan Teluk Betung, belum ada Bandar Lampung, ya. Nah baru berapa waktu kemudian dapat telegram, ya bukannya telegram sekarang ya. Kalau sekarang kan WhatsApp, buka telegram. Cik Jun kemarin buka telegram, ya. Telegram dulu, sampailah berita itu di Palembang. Berita di Palembang kemudian dibahas. Ada berapa versi? Ada yang mengatakan versi yang pertama, pengibaran bendera merah putih secara resmi itu di menara kantor Leiden ini tanggal 24 Agustus. Tapi satu buku yang lain mengatakan 6 September. Yang mana yang benar kita tidak tahu. Saya tidak menyalahkan siapapun, karena barang dulu kan seperti inilah. Siapa yang peduli mau mencatat situasi pada saat ini dulu? Tidak ada kan? Hanya ingatan saja. Seingat aku. Jadi yang jelas bahwa kemudian bendera merah putih katanya dikibarkan di 4 penjuru di atas tower kantor Kemente itu ada tiang 4 itu ya. Ada sebelum itu di bagian itu kan ada tambahan ya. Dulunya tidak seperti itu, atasnya itu ada daknya itu ya. Daknya itu sebatas yang itu saja. Cuma ada penambahan, ada 4 tiang itu. Ada 4 tiang ya. 4 tiang itu dikibarkan bendera merah putih. Jadi berapa kali bendera dikibarkan di situ? Bendera Belanda, bendera Hinomaru, bendera Inggris pernah juga, karena sebelum Belanda masuk kan Inggris dikibarkan di situ. Wajar karena gedungnya kan paling tinggi, dari mana-mana kan kelihatan. Ada versi mengatakan di depan Masjid Agung. Saya tidak dalam posisi mengatakan yang mana yang paling benar. Bagi saya yang penting kejadian itu memang real, bahwa pejuang kita kemudian bergerak pada waktu itu. Nah setelah itulah kemudian ada lagi tempat yang keren sebenarnya, itu di samping itu, nah di samping kantor CPN ya, di belakang itu kosong dulu. Yang ada cuma bangunan kantor telegram, kosong belakang itu. Jadi sampai tahun 50-an itu dijadikan rapat bersama, rapat akbar. Jadi kalau ada tokoh datang ke sini, rapat akbar di situ. Kalau 17 Agustus lombanya di situ. Kemudian hari raya Idul Adha pernah di situ sholatnya di belakang benteng. Tapi kemudian dibangun, kita tidak tahu sejak kapan ada bioskop Garuda. Itu namanya lapangan belakang benteng. Bahkan ada persatuan sepak bolanya. Jadi di situ ada tempatnya. Tempat yang sangat bersejarah di sini sebenarnya ya. Di masa-masa awal Republik ini ya. Jadi sebenarnya bagus ya CPI ya, walaupun seadanya kita yang hadir, tapi sesungguhnya ini suatu hal yang baik ya. Bahwa kita melakukan di sini dengan segala kekurangannya, tapi itu baik, sangat baik. Ya mudah-mudahan dengan ini kan ada di share, resonansi, bukan mau ngangkat biar kita ngetop, bukan, tapi biar ada resonansinya, ada gaungnya. Yang lain kepikir bahwa ini penting. Jadi kita memperingati 17 Agustus boleh dengan kesenangan rakyat, festival boleh, tidak bisa. Soekarno tuh paling senang seperti itu. Panjat Pinang, lomba boleh semua. Tapi mestinya ada juga sebagian kecil yang lain
yang punya perhatian yang lebih spesifik, lebih berbagi pengetahuan seperti ini. Jadi kita punya pengetahuan yang luas dan kita luar biasa nih. Kita bukan satu kota, mohon maaf ya, satu kota kecil di salah satu pulau di Indonesia. Kita di Palembang yang pernah jadi saksi tempat perjuangan itu terjadi. Kita sangat bangga, boleh. Kenapa tidak boleh? Ya? Semangat nasionalisme itu. Ya? Oke ya, kita maklum karena di tempat publik juga begini apa ya. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantar. Kalau nggak diskusi kita jatuhi, nggak apa ya. Jadi saya menggambarkan saudara sekalian kan, pada waktu proklamasi dipegang Santino 56 ya. Sempret ya, sempret masih. Jadi 17 Agustus itu 17 Agustus tahun 45 itu berapa banyak ya orang yang hadir di Pegang Santino 56? Tidak banyak kan? Tapi kita kemudian mengakui bahwa itulah kelahiran RI. Jadi jangan khawatir dengan jumlah ya. Sedikit tapi berpengaruh ya. Jadi 1-2 orang di antara kita menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian ada Cik Jun juga nanti minta kita channelnya ya, dan kita tidak bisa berharap sekaligus bergerak karena ini bukan rapat akbar. Biarlah orang-orang yang punya perhatian lebih spesifik kepada negara ini akan memikirkan bagaimana kita memelihara rasa kebangsaan. Jadi rasa kebangsaan tidak sekadar kita yang sudah umum, tapi yang mungkin kita lakukan seperti ini. Waktu saya ngomong dengan saudara Ilham, bukan tidak mungkin di sini juga kan tempat publik nih. Kita bisa lakukan malam-malam di sini, pakai LCD ya. Tapi tidak usah tiap malam, nanti ujung-ujungnya kalau terlalu sering ya biasalah ya. Jadi kita per 3 minggu, per 3 bulan boleh. Saya insya Allah kalau saya ada waktu saya mau berbagi. Karena kalau pakai LCD itu akan tampil gambar-gambar lama. Tapi ini juga bagus. Ini suasana yang sangat berbeda ini. Misalnya kalau ada wartawan TV One mestinya dimuat ini, karena satu-satunya yang seperti ini mungkin di NKRI cuma ini. Ya, orang sibuk Panjat Pinang kita merenung di sini. Di tempat yang ramai kita merenung. Sekira itu luar biasa. Sekira mungkin itu saja sebagai pengantar. Kalau ada nanti kita diskusi saja. Saya tidak merasa lebih pintar, tidak lebih tahu. Saya ingin mendapatkan semuanya dari siapapun, karena itu akan mengakumulasi pengetahuan kita. Sekira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedikit saya simpulkan, saya catat dari banyaknya penyampaian dari Mang Ican, bahwasanya Jarang Bakarang ini ialah tempat yang sangat bersejarah dan berkembang pertama kali di era kolonial. Namun sangat disayangkan, Palembang yang pernah menjadi tempat yang sangat bersejarah, aset sejarah kita yang tidak banyak yang tahu, dan peninggalan bersejarah pun tidak terurus. Bahwasanya juga kota Palembang ini kota yang pernah menjadi saksi perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin itu saja sedikit kesimpulan dari saya selaku pembawa acara. Selanjutnya mungkin kita membuka sesi tanya jawab kepada hadirin. Mungkin ada yang ingin bertanya, kita membuka sesi tanya jawab mungkin sekitar 2 pertanyaan. Ada saudara dan ibu sekalian, bapak dan ibu sekalian ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih ya lebih kesempatan kepada saya Cik Jun ya, yang alhamdulillah diberi izin ya dari penyelenggara komunitas CPI, Cakrawala Perjuangan Indonesia, yang menurut saya nih komunitas para anak-anak muda yang luar biasa nih, mungkin yang dengan spesifik kayak gini the one and only pada sampai saat ini ya. Jadi, kami yang boleh dikatakan agak senior sedikit lah, kalau Mang Ican kan seniornya, ini patut berbangga
dengan adanya kegiatan yang positif ini, terutama mengambil momen yang sangat bersejarah, momen yang sangat bersejarah, yaitu di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di kota yang sangat berjaya, yaitu kota Palembang. Jadi memang saya juga agak terkesima dengan cerita narasi yang diceritakan oleh Bang Ican ya. Terima kasih sekali bahwa ada sesuatu di sini yang nanti mungkin saya akan Bang Ican nanti ke sana penasaran. Ada rumah Soekarno yang tinggal. Kalau saya itu kan berapa kali mengambil video foto di rumah singgah Soekarno di daerah kawasan Palembang Subang Hulu, yaitu daerah kawasan 40 ya. Itu begitu populer dan alhamdulillah terawat. Nah justru yang rumah yang menjadi tempat tinggal yang banyak sekali peristiwa penting terjadi itu malah luput. Nah itu. Dan satu lagi mungkin tadi yang mungkin menguatkan cerita Bang Ican, memang di sini ada Sungai Karang, Bang Ican. Iya, Sungai Karang. Ya. Ini memang kalau secara besarnya memang Sungai Karang orang tahunya. Saya punya catatan sejarah Kampung Karang. Nah, jadi memang ada Kampung Karang. Saya nanti kapan-kapan saya buka nanti di di liputan Cina. Jadi memang di sini ini namanya Kampung Karang dulu. Jadi dulunya rawa malah di sini. Ceritanya ini rawa karena ada kebakaran besar juga sempat di daerah sini. Hijrah mereka ini di kawasan ini, tapi orang yang banyak dari kawasan belakang depan Masjid Agung itu hijrah ke sini. Terutama orang-orang bangsa Cadus ini yang dulu bisnisnya kebanyakan jual kasur di kampung dulu, di kampungnya nenek. Makanya saya tuh punya, jadi membenarkan cerita selain bahwa di sini pernah menjadi pusat pemerintahan ya Keraton Suabato dari Sultan Susunan Husin Jauhin ya, Sultan Ahmad Najamuddin kedua ya. Di sini memang adalah Kampung Karang itu. Nah di sini juga banyak cerita bahwa ada tempat tinggal daripada Soekarno. Jadi kami terima kasih Bang Ican. Jadi DPR ya, mungkin minta izin juga kita publis ya. Nanti mungkin untuk artikelnya mungkin Bang Ican, tapi secara multimedia mungkin kita minta bantu juga untuk menceritakan ini. Jadi bukan hanya rumah singgah, bukan rumah singgah. Ini rumah tinggal ya, luar biasa. Terima kasih, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ican atau Mang Ican. Beliau tadi beberapa kali menyindir mengenai adanya rumah peninggalan Dr. Akademi yang pernah ditempati atau disinggahi oleh Presiden Soekarno. Jika kita menelisik ke belakang, tentunya kemerdekaan Indonesia ini di kota Palembang ini tidak hanya diperjuangkan oleh kaum militer. Seperti saya juga pernah membaca sejarah Dr. Akademi, jika beliau awalnya adalah seorang lulusan kedokteran, lalu baru ikut ke dalam dinas militer. Menarik bagi kita juga selaku generasi muda bahwa dalam memaknai kemerdekaan ini kita tidak cukup untuk cakrawala kita mengatakan bahwa Indonesia dimerdekakan dengan cara militer. Memang ini agak sedikit ada di sana Wong ya. Nah, jadi ketika kita melihat bahwasanya bangsa Indonesia ini diperjuangkan oleh berbagai kalangan. Bagaimana Bung Karno sendiri, beliau adalah tokoh sipil, seorang insinyur, dan juga Muhammad Hatta sendiri juga, Bung Hatta merupakan ahli ekonom. Beliau adalah pengajar ekonomi.
Nah, artinya kita di sini generasi muda harus semangat dalam artian bahwa membangun negara ini bukan hanya tugas daripada pemerintah. Nah, artinya kita selaku generasi muda harus menyiapkan diri kita untuk suatu saat kita akan terjun ke dunia pemerintahan. Mungkin hari ini Saudara Maulana duduk sebagai moderator. Tidak menutup kemungkinan jika nanti Saudara Maulana menjadi BG1A di gedung yang tadi dikatakan oleh Mang Ican. Nah, artinya disinilah kesadaran kita sebagai generasi muda untuk mengevaluasi dalam artian kita mengetahui kekurangan-kekurangan dari kepedulian pemerintah hari ini untuk kita jadikan pelajaran di masa yang akan datang, agar kedepannya di generasi kita nanti tidak lagi ada peninggalan bersejarah yang ditelantarkan. Nah, ini yang sangat penting bagi kita. Dan juga saya sedikit ingin menambahkan juga, ada hadir di sini ada tokoh-tokoh masyarakat seperti Mang Jun Channel, Cek Jun. Beliau mencoba menginfluence anak-anak muda di Kota Palembang. Artinya tugas kita harus semakin kita giat mencari informasi sebanyak mungkin tentang sejarah Kota Palembang. Karena saya rasa di generasi saya sendiri mengenai sejarah bangsa dan sejarah kota tentunya itu memiliki sumber yang sangat terbatas. Perbedaannya sangat terbatas. Jika sejarah nasional sumbernya banyak, tapi ketika membahas tentang sumber kota sendiri atau daerah sendiri sumbernya sangat sedikit. Nah, artinya generasi kita hari ini harus memperbanyak menggali informasi. Tujuannya adalah ketika generasi Mang Jun atau Mang Ican sudah pensiun lah dalam kategori untuk menyampaikan, maka tinggal kita yang speak up. Generasi kita yang mulai bersuara. Mungkin 20-30 tahun lagi yang akan datang, generasi ini tidak ada lagi, tapi generasi kita yang menggantikan. Nah, boleh kita lihat dari bagaimana antusias masyarakat kita undang seringkali kalau menghadiri kegiatan diskusi ada hubungannya dengan sejarah, rata-rata enggan hadir. Padahal kita sudah sediakan fasilitas, kadang membuat sertifikat, bahkan makanan dan lain-lain. Ternyata bukan soal itu yang membuat mereka enggan untuk hadir, tetapi tidak ada rasa kepedulian. Nah, maka kita harus bangun rasa kepedulian untuk generasi yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada yang akan disampaikan lagi, ada tambahan sedikit dari Mang Ican. Pada Mang Ican, kami persilakan. Ya, jadi ini sebenarnya menarik ya, formatnya menarik. Di tempat publik begini ya, kita bisa melakukan kegiatan resmi menggalang nasionalisme dari tempat ini. Walaupun satu tempat itu berbagi, sikok bagi dua, jadinya kan Sikok bagi dua. jadi itu yang, tapi itu tidak apa-apa. Jadi saya sebenarnya memang perlu kesabaran banyak kita ya. Justru yang betul-betul populer saja yang bisa ramai, seperti di Citayam ya. Ini kan yang hal-hal yang lain itu yang sebenarnya berguna sekali buat kita, tentang disampaikan oleh Cek Jun tadi, oleh Saudara Ilham tadi, bagaimana pentingnya memahami nasionalisme itu ya. Jadi terkesan selama ini kita hanya menjadi penonton ketika kita bicara tentang sejarah nasionalisme Indonesia. Kita tidak merasa ada keterlibatan. Kita anggap tempat kita ini tidak punya apa-apanya, tidak pernah memberikan kontribusi yang penting.
padahal itu keliru besar, ya. Karena diantara kejadian-kejadian yang kalau kita katakan bagaimana revolusi fisik itu, Palembang itu pernah di era 45 sampai 49 itu luar biasa. Tempat ini tempat lalu lalangnya aktivitas itu, ya. Bagaimana kadang-kadang saya ini terlalu merenung. Bayangkan pasukan Nika, pasukan sekutu landing di depan BKB. Tentu saja begitu dia landing, pasti dia akan pawai lah, menunjukkan kehebatan dia dengan senjatanya, dan pasti lewat di tempat ini, ya. Jalan Demang Lebar Daun belum ada, ya. Jalan Basuki Rahmat belum ada, dia lewat sini. Makanya kalau kita baca cara walaupun mungkin di persoalan soal indigo, kita membayangkan seakan-akan membayangkan ada pasukan itu lewat di sini, itu lewat, itu pasukan lewat, karena gitu kan. Kalau kita mau berlebihan, ya, itu Nika lewat, itu Nika. Jadi maksud saya bagaimana terjadi interaksi kontak senjata di sini, berapa orang yang meninggal. Bahkan katanya di sini ada dari buku Asnain Mangko Alam, beberapa orang gugur di sini. Jadi Belanda posisinya di sini menembaki pejuang kita di sana, ya. Jadi bagaimana itu betul-betul terjadi, bukan hanya di Surabaya, ya, bukan hanya di Bandung Lautan Api, bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Medan area, ya, tapi di Palembang itu terjadi di tempat ini, Jadi kita memang ada kewajiban buat kita yang peduli seperti ini terus menggerakkan, ya. Jadi kalau masing-masing kita ini punya organisasi masing-masing, gerakan sedikit-sedikit, ya. Pasti akan ada hasilnya. Kalau saya bayangkan, saya sendiri sebenarnya awalnya merasa sendiri, tapi dengan melihat ada beberapa teman, saya merasa ada juga dukungan bahwa apa yang saya pikirkan itu tidak betul-betul bahasa kata Palembang ini nyemelo, mikir ke sesuatu yang tak kata ngalap mikir gini. Coba cek, gak mikir ke yang lain, cek, usah mikir gitu, ya. Tapi saya merasa saya diberi Allah pengetahuan, kenapa saya tidak bagikan, maka saya bagikan. Dan saya bukan menceritakan sesuatu yang katanya saja, tapi memang ada dasarnya di buku-buku yang memang menuliskan tentang itu. Jadi begitu luar biasanya perjuangan bangsa kita, dan di tempat ini, tempatnya bukan di mana-mana, di tempat ini, ya. Bagaimana pejuang kita yang berguguran di depan sana ditembak Belanda, ya. Jangan tanya lagi, saya dapat juga cerita loh, di depan kantor Telegram, cuma saya lupa namanya, ada berapa naskah yang baru saya dapatkan lagi, ada disebutkan berapa nama tokoh pejuang yang gugur pada waktu 5 hari malam, yang selama ini saya tidak tahu tokoh itu gugurnya di sini. Jadi gugurnya itu di depan kantor Telegram, di kantor Branwir, ya, PBK. Cuma saya lupa nama persisnya, ada nama jalannya di Palembang. Saya baru ngeh, oh itu rupanya. Ya baru saya ngeh, oh ini nama yang disebut itu di sini gugurnya. Karena kita ini kan nama jalan kan kebanyakan nama pahlawan, tapi kita tidak diberitahu, tidak diedukasi oleh pemerintah siapa pahlawan ini, ya. Kalau Jalan Merdeka ya sudah jelas Jalan Merdeka, Jalan Temon saya cerita tadi, Jalan Mujahidin dari ceritanya. Tapi kalau kita tanya seandainya Jalan Kolonel Atmo, siapa dia, ya. Letkol Iskandar, siapa dia, tidak ada yang tahu, ya. Saya mencari sendiri dan saya akhirnya alhamdulillah tahu, satu demi satu mendapat pengetahuan. Letkol Iskandar itu seorang pejuang yang gagah dan meninggal di lokasi. Ingat ya, dia gugur di lokasi. Letkol Iskandar itu dia meninggal di daerah OI, namanya daerah Muara Kamal. Jadi ketika pasukan ini Juli 47 kan kita mundur tuh, ya, di Muara Kamal dia gugur. Itulah Mayor Iskandar. Karena dia kemudian Anumerta, diberi pangkat naik satu, ya, letkol jadinya. Kalau Atmo itu tidak pernah ke Palembang, dia gugurnya di Lubuk Linggau. Ada berapa nama saya tidak tahu, baru-baru ini saya lupa, cuma saya lupa namanya, dia gugur di depan itu. Anda bayangin, pejuang loh, berapa orang mereka yang gugur, belum lagi yang tidak tercatat. Yang itu yang kata Ilham tadi, para pejuang sipil yang tidak tahu, yang maka kemudian nisannya ditulis pahlawan tak dikenal. Kita tidak tahu, dia kan pada waktu itu mana ada KTP, mana ada SIM, mana ada ID card yang lain. Dia gugur saja, ketika lama berhari-hari jenazahnya tidak dievakuasi, kan rusak jenazah itu. Orang tidak tahu siapa yang bersangkutan ini. Catatan orang-orang tua kita banyak yang kehilangan anak-anaknya, yang tidak pernah kembali
sampai hari ini. Nah, sebagian terselamatkan namanya, makanya saya sarankan sebagai pemerintah buat jalan namanya Jalan Pahlawan Tak Dikenal. Mestinya begitu, bukan nama yang lain loh. Mereka ini betul-betul menderita, mengalami penderitaan luar biasa, mengorbankan nyawanya. Yang lain-lain itu sempat mengalami merdeka, dapat jabatan segala macam. Menurut saya tidak adil. Mestinya yang betul-betul gugur pada pertempuran itu dikasih. Mestinya seperti itu. Kalaupun tidak dibuat Jalan Pahlawan Tak Dikenal. Nah, tolong mungkin CPI coba kita perjuangkan Jalan Pahlawan Tak Dikenal. Jadi kita menghargai mereka yang gugur tak dikenal. Jangan tanya di daerah ini, ratusan saya kira, katakan tidak ratusan, puluhan orang. Di daerah itu saya bilang, saya tidak foto saja di buku itu. Ada berapa nama jalan di Palembang, saya baru tahu, oh gugur di depan, di sini gugurnya. Jadi luar biasa. Jadi inilah kesempatan kita berterima kasih kepada mereka ya. Kalau yang sudah dipasang namanya kan Kapten Arifai sudah, Cek Bakar, kata Ilham tadi, Cek Bakar itu laskar ya, laskar pejuang kita. Dan berapa orang laskar juga yang gugur ya. Ada juga TKR, ada tentara pelajar. Kalau TP Rustam Effendi itu tentara pelajar. Ada yang lain-lain itu namanya tidak dicatat. Makanya kemudian mestinya menurut saya ketika kita hari proklamasi seperti ini, kirimkan doa khusus mereka. Walaupun di lapangan orang tidak kirim doa, kamu sendiri nanti habis sholat zuhur baca Yasin sekali, kirimkan buat mereka yang tidak disebut-sebut. Ya mudah-mudahan itu sampai karena kita ikhlas. Siapa yang tidak disebut kita sebutkan. Ya maksud saya tidak sebutkan namanya, kita juga tidak tahu kan. Ini pahlawan tak dikenal. Ya Pulan bin Pulan begitu kan banyak. Jadi untuk diketahui bahwa pada waktu 5 hari malam yang gugur sangat banyak. Catatan Belanda ada kisarannya, ada yang mengatakan antara 2.000 orang sampai 2.500. Banyak 2.500 itu kalau dideretkan di sini penuh jalan ini dengan mayat berlimpangan. Bukan sedikit 2.000 itu, ya. Kita saja berapa orang, belum ada 30 orang. Ini 2.000, banyak yang meninggal di Palembang ini. Tapi kemana ceritanya? Kita tidak tahu. Jadi mestinya saya betul-betul sebenarnya kalau kamu nanti Ilham dan teman-teman CPI, kalau pergi ke makam pahlawan, pergilah ke pojok makam pahlawan tak dikenal, doakan khusus di situ. Bukan yang nama besar, karena mereka itu tidak diketahui siapa. Jangan-jangan itu keluarga kamu sendiri, keluarga kita sendiri, kakek kita sendiri yang dikatakan hilang, bisa saja. Kita tahu kan, tidak ada catatan sama sekali. Jadi itu. Nah, pada waktu pertempuran 5 hari malam itu banyak pejuangnya dikuburkan di pinggir-pinggir jalan awalnya. Setelah Taman Kesatria Sentra Siguntang dibuat di tahun 54 dipindahkan. Jadi mereka kerangkanya dipindahkan. Soekarno itu yang punya perhatian yang cukup besar pada waktu itu ya, menggagas makam pahlawan di Indonesia ini, Kalibata, Sentra Siguntang dan mana-mana tempat ya. Jadi cuma itu kan terhenti ketika generasi yang bertemu dengan mereka itu sudah tidak ada lagi. Kita kemudian tidak mengetahui. Maka kemudian harapannya kita inilah yang harus selalu mengenang mereka, berterima kasih kepada mereka. Itu yang paling utama ya. Itulah makanya saya pernah nulis nama jalan nama pahlawan di nama jalan. Mestinya kan itu kan diedukasi anak-anak kalau guru dikasih tugas, coba cari tahu siapa namanya. Kalaupun tidak berhasil tidak apa-apa, namanya kan proses mencari kan. Jadi kan dapat pengetahuan yang cukup banyak jadinya tentang itu. Kalau di Diponegoro semua sudah tahu, jalan Diponegoro, Jenderal Sudirman sudah tahu kan. Tapi kalau yang pahlawan-pahlawan setempat kita tidak kenal ya. Saya kira itu mungkin saja yang saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan ke moderator ya. Baiklah, ada saudara yang ingin bertanya? Saudara Faza? Belum? Cukup menyimak. Baiklah, jika tidak ada, mungkin inilah akhir daripada penghujung acara kita bincang sejarah pada pagi hari ini. Kami ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian serta juga teman-teman seperjuangan sekalian. Ribuan terima kasih pula kepada Mang Ican selaku pembawa materi, Cek Jun
selaku media yang meliput dan melirik kegiatan Cakrawala Perjuangan Indonesia pada pagi hari ini. Saya mewakili seluruh panitia penyelenggara. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara pada pagi hari ini. Saya Maulana Rashid Siddiq mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga sebelum kita menutup acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, terima kasih. Saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin silakan. Makanannya mungkin, Pak. Minum. Soalnya Minum.